Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nia Kurniati, kemudian rekan saya Nurul Kirani, kemudian Ilham Sahneta, dan terakhir Admiral Amarta. Kami akan menjelaskan mengenai klorofil. Yang pertama ada pengertian klorofil, tempat dari klorofil dan peranan klorofil. Yang kedua, sifat fisika dan sifat kimia dari klorofil. Baiklah, masuk kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian klorofil. Klorofil merupakan pigmen dalam tumbuhan maupun cyanobacteria dan ganggang yang membuat mereka tampak berwarna hijau. Pigmen ini merupakan biomolekul yang sangat penting peranannya karena dapat menyerap cahaya yang akan digunakan untuk proses fotosintesis. Yang kedua ada tempat dari klorofil. Klorofil sendiri terletak pada sel-sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Kloroplas terletak di dalam membran tilakoid. Membran tilakoid ini tempat terjadinya penyerapan cahaya yang akan digunakan untuk proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu peranan dari klorofil. Klorofil berperan dalam mengubah energi menyerap cahaya, kemudian mengubahnya menjadi energi yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Kemudian ada sifat fisika dari klorofil. Klorofil dapat memantulkan dan menyerap cahaya dengan panjang cahaya mencapai 400 sampai 700 nm, baik cahaya biru maupun cahaya merah. Kemudian ada sifat kimia dari klorofil. Sifat kimia dari klorofil yaitu klorofil tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam bahan organik yang lebih polar, termasuk etanol dan kloroform. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan-rekan. Nah, untuk topik selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pigmen warna dan jenis-jenis klorofil. Jenis-jenis pigmen warna terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu klorofil. Klorofil merupakan pigmen utama bagi tumbuhan sehingga fotosintesis bisa berlangsung. Energi yang diserap oleh fotosintesis merupakan energi dengan panjang gelombang biru dan panjang gelombang merah. Pigmen ini berwarna kehijauan dan struktur kimianya mengandung cincin porfirin. Fungsi dari klorofil adalah memanfaatkan cahaya matahari untuk memfiksasi CO2 menjadi karbohidrat. Yang kedua, yaitu karotenoid, biasanya berwarna merah, orange, ataupun kuning. Pigmen yang termasuk dalam jenis ini adalah karoten dan xanthofil. Pigmen ini tidak bisa menyerap cahaya matahari secara langsung, sehingga hanya dapat menyerap energi yang tidak diserap oleh klorofil. Fungsi dari karotenoid ini adalah melindungi tumbuhan terhadap solarisasi dengan cara menyerap kelebihan energi cahaya. Yang ketiga yaitu antosianin. Pigmen ini berwarna merah, ungu, pink, dan jingga. Biasanya dapat kita lihat pada daun bunga, buah-buahan yang berwarna merah, contohnya apel, dan daun-daun yang dijumpai pada musim gugur. Antosianin ini menyerap energi pada panjang gelombang biru dan hijau. Yang keempat yaitu pigmen lainnya, merupakan pigmen phycobilin, yaitu pigmen aksesoris yang dapat larut dalam air. Terdiri dari dua macam, yaitu phycocyanin dan phycoerythrin. Phycocyanin berwarna kebiruan dan phycoerythrin berwarna kemerahan. Selanjutnya, jenis-jenis klorofil terdiri dari 4 macam juga. Yang pertama yaitu klorofil A, menghasilkan warna hijau biru yang terdapat pada semua tumbuhan autotron. Yang kedua yaitu klorofil B, menghasilkan warna hijau kuningan yang terdapat pada ganggang hijau chlorophyta. Yang ketiga yaitu klorofil C, menghasilkan warna hijau coklat yang terdapat pada ganggang Phaeophyta. Dan yang terakhir yaitu klorofil D, menghasilkan warna hijau kemerahan yang terdapat pada ganggang Rhodophyta. Sekian dari saya, topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sahneta, nomor BP 1910211057 dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kadar klorofil dan teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Faktor tersebut antara lain yang pertama yaitu faktor pembawa, gen yang terkandung dalam suatu kromosom yang menentukan apakah klorofil dapat terbentuk atau tidak. Jika tidak adanya gen tersebut, maka tanaman akan berwarna putih atau kita sebut dengan albino. Yang kedua, sinar matahari. Sinar matahari yang terkena langsung ke tanaman membentuk klorofil. Yang ketiga, oksigen. Meskipun ada cahaya, jika tidak adanya oksigen, maka klorofil tidak akan terbentuk. Yang keempat, karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi untuk proses pembuatan klorofil. Jika tidak ada karbohidrat, maka proses tersebut tidak akan terjadi. Yang kelima yaitu nitrogen, magnesium, dan besi. 3 unsur ini merupakan unsur penting yang membantu dalam pembentukan klorofil. Tanpa adanya unsur ini, maka klorofil tidak akan terbentuk. Yang keenam yaitu unsur Mn, Cu, dan Zn. 3 unsur ini meskipun dalam jumlah sedikit, unsur ini juga membantu untuk meningkatkan kadar klorofil yang terkandung dalam tanaman. Yang ketujuh yaitu air.
Jika tidak ada air, maka tanaman akan mengering dan tidak akan terjadi pembentukan klorofil. Yang kedelapan yaitu temperatur. Temperatur yang cocok untuk dalam pembentukan klorofil berkisar antara suhu 30 derajat sampai 48 derajat Celcius. Dua, teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif. Penentuan kadar klorofil dilakukan cara mengekstrak pigmen klorofil dengan aseton atau metanol yang kemudian diamati dengan metode tertentu. Cara kualitatif, metode yang digunakan yaitu spektrofotometri. Spektrofotometri adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur konsentrasi sampel secara berdasarkan interaksi materi dengan cahaya yang didasarkan pada hukum Lambert-Bar yang menyatakan apabila cahaya monokromatik melalui suatu media, maka sebagian cahaya akan diserap dan sebagian cahaya lagi akan dipantulkan. Sedangkan secara kualitatif, metode yang digunakan yaitu kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut yang dibagi di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam padat atau cair, fase gerak cair atau gas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admira Amarta, BP 2011. Terima kasih pada moderator telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi spektrofotometri. Jadi, di dalam ilmu kimia, spektrofotometri adalah salah satu metode pengukuran kuantitatif dalam kimia, analisis terhadap sifat refleksi atau transmisi cahaya suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Metode ini lebih spesifik dibandingkan istilah umum spektroskopi elektromagnetik, karena spektrofotometri berurusan dengan sinar tampak, dekat ultraungu, dan dekat inframerah, tetapi tidak meliputi teknik time resolved spektroskopi. Spektrofotometer sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Pada umumnya ada beberapa jenis spektrofotometri yang sering digunakan dalam analisis secara kimiawi. Antara lain, 1. Spektrofotometri visible, 2. Spektrofotometri UV atau ultraviolet, dan ketiga spektrofotometer UV dan visible. Sekian dari saya dan sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.